Jumat lalu sebesar Rp764.200. Artinya total pemasukan Jumat lalu sebesar Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal 'aidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat kita telah mampu melewati bulan suci Ramadan. Di dalamnya ada ibadah puasa, di mana bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih, yakni kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuka ada dua makna, berbuka harian dan ada berbuka di akhir, yakni pada saat hari raya Idul Fitri. Di situ umat Islam betul-betul yang berpuasa, yang sungguh-sungguh berpuasa, merasakan kegembiraan yang tiada tara. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita berusaha merealisasikan target utama ibadah-ibadah bulan Ramadan adalah agar menjadi manusia tattaqun. Bukan manusia muttaqin, tapi tattaqun. Tattaqun itu artinya manusia yang selalu berproses, bertakwa, yang terus membaik, terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, terus dicas. Karena keimanan dan ketakwaan itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Dan naiknya ketakwaan kita adalah indikator bahwa ibadah-ibadah dan amal-amal di bulan Ramadan itu sudah sesuai atau mencapai target yang diharapkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di akhir Ramadan ini, tentunya di bulan Syawal, para malaikat itu menangis. Kemarin menangis, para malaikat menangis, bumi menangis, kemudian langit juga menangis. Kenapa menangis? Idza kana akhirul lailah min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibah li ummati Sayyidina Muhammad. Karena ada musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhihabu Ramadan. Karena perginya bulan Ramadan. Kenapa menjadi musibah? Li anna da'awat fihi mustajabah was shadaqah maqbulah. Karena doa-doa di bulan Ramadan itu Allah ijabah, Allah terima, was shadaqah maqbulah, dan sedekah-sedekah di bulan Ramadan Allah terima. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, begitu pula
ada sebuah hadis sahih Rasulullah SAW ketika naik ke atas mimbar, Rasulullah ini sangat populer bilang amin sebanyak 3 kali. Amin. Naik lagi ke tangga yang kedua, amin. Naik lagi ke tangga yang ketiga, Rasulullah bilang amin. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau bilang amin sebanyak 3 kali? Rasulullah menjawab, ja'ani Jibril faqala syaqiyun abdun adraka Ramadan fansakha minhu wa lam yughfar lahu. Kata Jibril, celakalah orang yang melewati Ramadan tetapi belum diampuni dosanya. Itu doa yang pertama. Lalu Rasulullah bilang amin. Yang kedua, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Jadi alangkah celakanya orang yang masih bertemu kedua orang tuanya tapi tidak mampu memasukkan keduanya ke dalam surganya Allah. Tidak mampu mengajaknya untuk senantiasa dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, ketika disebutkan nama Muhammad tidak membaca sholawat. Itu hadisnya demikian. Artinya apa? Meskipun di hari raya Idul Fitri kita betapa bergembiranya, berbahagianya, akan tetapi di sisi lain kita harus terus mawas diri, melihat diri apakah Ramadan yang telah kita lewati betul-betul telah memberikan perubahan ketakwaan kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Al-Imam Al-Habsyi mengatakan demikian, baka Ramadan aqwamun wa qalu madha syahru sa'adah wal ghanaim fa qultu da'u al-buka fa in baqaitum ala taqwa baqiya Ramadan daim. Orang-orang bersedih hati, menangis di bulan Ramadan karena telah berakhir. Kemudian mereka mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan dan bulan keberuntungan. Bulan istimewa telah berlalu. Kemudian mereka betapa menangisnya, tetapi kata beliau, kalau seandainya kalian dalam keadaan takwa, maka sesungguhnya itu adalah bukti bahwa Ramadan itu tetap berada. Jadi kalau kita tetap bertakwa, tetap menjalankan amal-amal ibadah-ibadah, kalau bisa melebihi Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan itu tidak hilang. Ramadan itu akan tetap bersama dengan kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi yang terpenting adalah memang Ramadan itu bulan istimewa, tetapi tidak mungkin kita selamanya di bulan Ramadan, karena waktu akan terus berlalu. Dan memang lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Seandainya kita tahu apa yang ada di Ramadan, maka kita akan mengharapkan seluruh bulan itu Ramadan. Akan tetapi Ramadan pasti pergi. Jadi kita harus bersiap-siap pergi. Dan saat ini sudah pergi, artinya apa? Artinya adalah bahwa yang terpenting adalah bagaimana target Ramadan itu tercapai, yakni menjadi pribadi yang bertakwa, yang mampu keluar dari Ramadan itu kayaumin waladathu ummuh. Dalam hadisnya demikian. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharap ridha Allah dengan iman, maka dia bagaikan bayi baru lahir. Bayi baru lahir artinya apa? Tidak memiliki dosa, ya, tidak memiliki dosa. Maka tadi dibilang celaka bagi orang yang keluar dari Ramadan tetapi belum diampuni. Hadirin jamaah yang berbahagia. Lalu bagaimana caranya agar
setelah Ramadan ini kita memiliki tanda-tanda bahwa kita ini orang yang diampuni. Para ulama menyebutkan ada 10 langkah. Misalnya yang pertama, kita harus berusaha al-ikhlas fin niyah, al-ikhlas fil iman wal amal as-shalih. Kita harus ikhlas dalam niat, kita harus ikhlas dalam iman, sebagaimana diajarkan oleh puasa. Puasa itu mengajarkan kita agar senantiasa ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya murni, tidak tercampur. Apa artinya? Kalau menurut Quran, ikhlas itu adalah baina farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ikhlas itu adalah bagaikan air susu yang ada di tubuh hewan yang tidak tercampur oleh kotoran maupun darah. Nah, itu perumpamaan ikhlas. Jadi seorang yang ikhlas itu adalah orang yang dalam beramal, beribadahnya berusaha untuk tidak terkotori oleh noda-noda apapun. Itulah ikhlas. Dan puasa mengajarkan demikian, karena puasa itu adalah ibadah yang paling terbebas dari kotoran-kotoran itu. Nah, seyogyanya setelah Ramadan ini kita mampu membuktikan ikhlas dalam amal kita, dalam iman kita. Apa saja syarat ikhlas itu? Tentunya yang pertama adalah terbebas dari riya. Amal ibadah kita dijauhkan dari ingin dilihat orang lain, ingin dipandang oleh orang lain, ingin kelihatan oleh orang lain. Itu riya. Ikhlas itu terbebas dari riya. Yang kedua, terbebas dari sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang lain, ingin didengar orang. Jadi ikhlas hanya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah terbebas dari target-target dunia. Target dunia itu bisa uang, bisa bukan uang, bisa kehormatan, bisa jabatan. Kalau sekarang itu bisa kursi, ya, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi itu ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Jadi jangan memahami ikhlas dalam Islam itu tanpa pamrih. Tidak ada pamrih, melainkan ikhlas itu adalah pamrih, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhidnya lurus, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menurut para ulama, agar mampu membuktikan ketakwaan kita tadi, kita harus menjadikan diri kita ini senantiasa mendawamkan sholat jamaah di masjid, sholatnya berjamaah di masjid dan ikut takbiratul ihram. Jadi jamaah bukan masbuk, bukan masbuk. Ada hadis sahihnya, barang siapa yang sholat jamaah di masjid sebanyak 40 hari 40 malam, 5 waktu, tidak terputus bersama imam dan ikut takbiratul ihram 40 hari 40 malam, maka dia akan terbebas dari 2 hal. Yang pertama, terbebas dari api neraka, artinya Allah pasti akan ampuni. Dan yang kedua, terbebas dari sifat munafik. Sifat munafik. Sifat munafik ini sifat yang sangat membahayakan. Di dalam Al-Baqarah ketika Allah berbicara orang bertakwa 5 ayat, berbicara orang kafir 2 ayat, berbicara orang munafik 13 ayat. Itu maknanya apa? Memang sifat ini harus dihindarkan dari dalam diri kita, dari diri seorang muslim. Karena yang akan mungkin munafik itu adalah orang Islam. Kalau kafir sudah jelas. Tapi kalau munafik ini orang Islam tetapi hanya ngaku Islam. Dan ini bisa jadi banyak, ya. Bahkan ada seorang dokter bilang, kalau definisi munafik ngikutin wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana, ini mayoritas katanya munafik. Nah, jika seandainya kita mampu 40 hari 40 malam
sholat berjamaah, ikut takbiratul ihram itu minimal, maka insya Allah adalah orang yang akan terbebas dari dua tadi itu, neraka dan sifat munafik. Yang ketiga, para ulama menyebutkan bahwa untuk membuktikan bahwa kita bertakwa itu kita harus senantiasa banyak menangis karena takut kepada Allah. Banyak merenung, banyak berzikir hanya takut kepada Allah. Ada hadis sahihnya yang mengatakan bahwa ada dua air mata yang akan membebaskan dari api neraka. Yang pertama adalah menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah menangis karena berjuang di jalan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, para ulama menyebutkan ada 10 hal, tetapi cukup dan yang paling utama tadi ada 3 hal agar kita mampu membuktikan bahwa setelah Ramadan ini kita betul-betul menjadi pribadi yang menjalankan latihan-latihan Ramadan. Maka doanya adalah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Meskipun makna Idul Fitri bukan kembali kepada suci, Id itu artinya adalah hari raya, Al-Fitri itu artinya berbuka, hari raya kita berbuka. Tetapi di dalam doanya kita selalu memanjatkan semoga kita kembali kepada jati diri kita, kesucian kita, dan kita menjadi pribadi yang sukses wal faizin. Dan ada suatu ungkapan yang menarik dari seorang syekh, namanya Syekh Shibli. Nah, ini untuk membuktikan setelah Ramadan ya. Kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Ini menarik. Jadilah kamu hamba Allah, hamba Rabbani, hamba Tuhan, hamba Allah. Wala takun ramdaniyan, dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Ini maknanya apa? Maknanya adalah bahwa selesai di bulan Ramadan ini jangan berhenti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa kita laksanakan di Ramadan. Bahkan tolak ukur bahwa kita telah sukses Ramadan adalah bahwa kegiatan-kegiatan itu berlanjut dan terus ditingkatkan setelah bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ada seorang yang mengatakan bahwa ahli tattaqun itu artinya adalah agar kalian berproses terus menjadi orang yang bertakwa. Makanya menggunakan kata kerja kan, tattaqun. Allah tidak mengungkapkan la'allakum minal muttaqin, enggak. Tetapi la'allakum tattaqun, agar kalian terus menjadi pribadi yang meningkatkan takwanya. Artinya apa? Artinya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri ini justru adalah mulai kita terus meningkatkan ketakwaan kita sebagai bukti bahwa ibadah-ibadah di bulan Ramadan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأنزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم